Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur ya Tuhan di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon kiranya ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang boleh memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali bersekutu memuji, memuliakan nama-Nya. Di dalam bulan Februari ini, kita telah membahas tentang pendamaian dari Allah. Dan hari ini kita belajar bersama-sama dengan tema menjadi pembawa damai. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi perenungan kita diambil di dalam Matius pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan bagian Alkitab yang kedua diambil di dalam Roma pasal yang ke-12. Kita akan melihat di dalam ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Tritunggal. Allah yang menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Dan ada satu fakta yang menarik tentang kehidupan manusia yang dicipta oleh Allah. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Di dalam Alkitab dinyatakan, Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Inilah pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik. Setelah di dalam Kejadian pasal yang pertama dan pasal yang kedua dinyatakan Allah menciptakan itu baik, baik, baik dan sungguh amat baik. Maka pertama kali di dalam Alkitab kita muncul kata tidak baik. Itu di dalam Kejadian 2 ayat 18. Apa yang tidak baik? Allah menyatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ini adalah desain rancangan Allah bagi kemanusiaan kita. Manusia bukanlah makhluk individual yang tidak membutuhkan manusia yang lain. Konsep tentang manusia adalah makhluk sosial. Itu bukan hanya teori sosiologi, tetapi itu adalah rancangan yang indah dari Allah sejak awal Allah menciptakan manusia. Dan kita melihat bagaimana Allah menghendaki manusia bukan hanya memiliki relasi yang indah dengan Allah, tetapi juga dengan sesama. Namun dosa di dalam Kejadian pasal yang ketiga merusak akan relasi yang indah. Merusak relasi dengan Allah, bahkan relasi dengan sesama, dan juga diri sendiri, bahkan alam di sekitarnya. Tidak heran kalau kita melihat di dalam relasi-relasi yang sudah jatuh di dalam dosa, ada konflik yang terjadi, ada benturan yang terjadi, ada gesekan yang terjadi. Bahkan setelah kita dibaharui di dalam Kristus, maka kita melihat ada panggilan yang Allah nyatakan, sebagaimana yang Yesus sampaikan di dalam Matius pasal yang ke-5. Bagi setiap kita yang adalah anak-anak Allah, warga kerajaan sorga, murid-murid Kristus, kita dipanggil untuk menghadirkan damai.
Matius pasal yang kelima ayat 9 tadi mengatakan berbahagialah. Siapa yang berbahagia? Adalah orang yang membawa damai. Dan dilanjutkan, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini merupakan satu panggilan bagi setiap orang Kristen, setiap orang percaya, setiap kita murid Kristus untuk menjadi pembawa damai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada perbedaan mendasar antara penjaga damai dan pembawa damai. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, istilah yang dipakai bukan peacekeeper, bukan penjaga damai, tetapi peacemaker. Adalah orang yang membawa tetapi lebih lagi mengusahakan pendamaian atau damai sejahtera itu. Ini merupakan satu hal yang menarik. Karena bukan hanya satu sikap yang pasif menjaga damai, tetapi kita diminta sikap yang aktif untuk membawa damai, mengusahakan damai itu. Sebuah realita yang menarik dalam realita relasi antar manusia, maka gesekan mungkin terjadi, konflik mungkin terjadi. Selama kita masih ada di dalam dunia milik Allah, di dalam relasi-relasi yang Allah berikan kepada kita, maka ingat, ada selalu kemungkinan untuk mengalami gesekan satu sama lain. Karena itu disinilah diperlukan satu sikap hati, satu usaha tindakan nyata sebagai murid-murid Kristus yang menjadi peacemaker, pembawa damai. Saya ingat dosen psikologi saya pernah bilang begini, Bapak Ibu Saudara, bahwa sebenarnya yang mungkin menyakiti kita adalah orang yang dekat dengan kita. Adalah orang yang relasinya dekat dengan kita. Coba kita ingat-ingat sebentar. Seminggu yang lalu, adakah dari saudara yang disakiti oleh Joe Biden, Presiden Amerika Serikat? Wah, mungkin kita bilang, waduh Pak, terlalu jauh Pak Pendeta. Joe Biden tinggal di sana, di Amerika. Sementara yang mungkin menyakiti kita di minggu yang lalu adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Pasangan kita, suami atau istri, keluarga kita, orang tua, mungkin anak, mungkin saudara, teman kerja kita, orang-orang yang ada dekat dengan kita. Merekalah yang juga mungkin menyakiti kita, karena di dalam relasi itu terjadi interaksi. Dan seringkali tidak semua interaksi itu berbuahkan hal yang baik. Seringkali ada perbedaan pendapat. Seringkali ada perbedaan kepentingan. Dan ini terjadi bukan hanya di kalangan politik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan di rumah tangga. Wah, yang satu anaknya ingin nonton film apa, mungkin mamanya lagi nonton Ikatan Love, Ikatan Cinta. Sehingga mungkin ada konflik, ada perbedaan keinginan dan kepentingan. Sehingga realita bahwa kita diminta menjadi pembawa damai menjadi hal yang menarik untuk kita pikirkan di dalam tanggung jawab hidup beriman kita sebagai orang percaya. Kita ada di dalam dunia yang penuh dengan berbagai gejolak. Dunia yang penuh dengan berbagai kepentingan yang ada. Bahkan juga di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja terjadi begitu banyak hal yang kalau tidak kita sikapi dengan benar, tidak kita sikapi dengan kerendahan hati dan kasih, maka mungkin sulit bagi kita untuk bersatu. Sementara Tuhan Yesus sendiri mendoakan dan menginginkan kita murid-muridnya untuk bersatu. Karena itu kita melihat bahwa menjadi pembawa damai ini sebenarnya hanya mungkin terjadi kalau pertama-tama kita mengalami damai dengan Allah. Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Allah yang terlebih dahulu mendamaikan kita dengan dirinya. Allah yang memberikan damai sejahtera di hati kita. Maka Allah yang sama memanggil kita juga untuk menjadi pembawa damai di tempat di mana Ia menghadirkan saudara dan saya. Di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan kita, bahkan di tengah-tengah jemaat Tuhan, di gereja Tuhan, bahkan juga di tengah masyarakat dan bahkan bangsa dan dunia ini. Inilah panggilan bagi setiap orang percaya menjadi pembawa damai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat panggilan ini di tengah-tengah situasi khususnya COVID yang masih berkelanjutan. Seringkali orang berkata, pertama-tama berdamai dulu dengan situasi di sekitar kita.
Ini situasi yang tidak mudah. Mungkin ada yang terdampak ketika ada anggota keluarga yang sakit dan bahkan meninggal dunia. Mungkin juga ada yang terdampak dalam sisi ekonomi karena situasi pandemi. Mungkin ada konflik di dalam rumah tangga yang terjadi karena seringnya ada di rumah. Dan ini semua menolong kita untuk melihat sebenarnya disinilah peran kita. Di tengah-tengah COVID yang terus bergejolak ini, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Yang pertama-tama mengalami damai sejahtera Allah. Tapi kemudian juga menghadirkan damai itu melalui sikap kita, perkataan kita, melalui tingkah laku kita, melalui segenap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan kasih, dibutuhkan pengampunan. Karena seringkali damai itu terjadi hanya ketika kedua belah pihak saling merendahkan diri. Damai itu terjadi ketika ada kasih di antara kedua belah pihak. Dan bahkan juga ketika ada pengampunan ketika salah satu atau keduanya merasa sangat tersakiti. Disinilah panggilan kita bukan hanya untuk menjadi gereja yang kelihatannya baik. Bukan hanya menjadi orang Kristen yang kelihatannya berdamai di luar. Yang menjaga perdamaian. Peacekeeper. Tapi sebenarnya kita tidak siap menghadapi berbagai konflik. Perbedaan mendasar orang yang peacekeeper, orang yang menjaga damai adalah begini. Ya sudahlah. Itu urusan dia, ini urusan saya. Aduh, daripada diomongin ribet nanti. Sehingga mungkin kita menahan diri untuk tidak berkonflik. Tetapi situasi yang lain yang terjadi, mungkin di dalamnya ada kemunafikan. Ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda pendapat, kita pura-pura iya, padahal dalam hati, saya tidak setuju dengan dia. Orang yang menjaga damai hanya pasif, kemungkinan besar bisa jatuh dalam kemunafikan. Tetapi ketika kita menjadi pembawa damai, maka ada usaha yang kita lakukan, yang kita bicarakan. Kita belajar untuk mengkomunikasikan apa yang kita rasakan dan kita pikirkan. Sehingga kemudian kita bisa melihat dari kedua sisi. Dan bahkan mungkin juga kita akan belajar, oh iya, itu ya pendapat dia. Oh, cara pandangnya mungkin beda dengan saya. Tapi tidak masalah. Dia berpikir hal yang baik. Saya berpikir hal yang baik. Tetapi dengan cara yang berbeda. Maka ketika kita menjadi orang yang membawa damai, ada usaha aktif untuk bersama-sama mengupayakan. Bukan hanya meredam konflik. Bukan hanya pura-pura seperti tidak ada masalah. Tetapi di dalamnya, kita mau bersama-sama mengupayakan satu kedamaian yang merupakan kesatuan, bahkan mungkin di tengah perbedaan kita tetap bisa melihat pendapat satu sama lain. Mari kita belajar seperti ini secara khusus di tengah-tengah kehidupan keseharian kita. Mungkin bagaimana di tengah keluarga? Apakah kita juga menjadi pembawa damai? Kita belajar mendengar apa yang dikatakan anggota keluarga yang lain. Kita belajar untuk merendahkan hati, melihat apa yang menjadi sudut pandang orang lain. Kita belajar untuk berbicara, mengkomunikasikan, dan bukan mengkonfrontasi. Tetapi kita benar-benar belajar untuk berbicara dengan tepat. Bukan menghakimi, tetapi belajar untuk mendengar dan melihat sudut pandang orang lain. Di tengah situasi seperti ini, nasihat Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12 menjadi hal yang menarik untuk kita pikirkan. Dikatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Perhatikan berikutnya. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ada banyak nasihat tentang damai yang disampaikan. Diminta kepada setiap orang percaya. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Di dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-15b, Rasul Paulus juga mengatakan, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Nasihat Rasul Petrus di 1 Petrus 3 ayat 11. Dia berkata demikian firman Tuhan. Ia harus menjauhi yang jahat
dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Nasihat firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nasihat-nasihat ini bukan bicara menjaga damai, tetapi carilah, usahakanlah, lakukanlah, bawalah perdamaian itu. Karena itu saya rindu ketika kita sebulan ini sudah belajar pendamaian dari Allah, maka tidak berhenti dalam konsep, iya, saya berdamai dengan Allah, saya berdamai dengan diri sendiri, saya berdamai dengan kondisi. Tetapi kita diminta juga untuk membawa damai itu nyata dalam hidup kita, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi yang kita hadapi saat ini, ingatlah bahwa Allah yang sudah memberikan damai sejahteranya, Allah yang sama memanggil saudara untuk terus membawa damai itu, mengusahakan damai itu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, satu kata kunci yang penting di dalam pendamaian adalah istilah pengampunan. Seringkali dalam situasi yang sulit, kita merasa disakiti. Maka Tuhan meminta kita untuk boleh berdamai dalam arti mengampuni. Mengapa pengampunan tidak mudah? Karena sebenarnya di dalam pengampunan itu, kitalah yang akan menanggung apa yang menjadi konsekuensi dari apa yang kita ampuni. Saya kasih contoh begini. Ketika misalnya ada orang yang meminjam uang dengan jumlah yang besar dari kita. Misalnya dia pinjam 100 juta. Lalu kemudian dia tidak sanggup membayar dan kemudian kita katakan, baiklah, saya mengampuni. Maka ingat, ketika kita mengampuni, apa harganya? Harganya ya 100 juta. Siapa yang mengatakan 100 juta itu bagian orang itu? Tentu tidak. Karena waktu saya mengampuni dia, sebenarnya saya yang menanggung kerugian itu. Seringkali tidak mudah mengampuni. Karena kita hidup dalam dunia yang ingin membalas dendam. Bahkan balas dendamnya lebih gila lagi. Itulah natur manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Seringkali kita maunya begini. Kalau dia injak kaki saya, wah, saya akan balas dendam. Saya akan injak kakinya, kaki papanya, kaki mamanya, kaki keluarganya yang lain. Bahkan saya injak kepalanya. Itulah kebiasaan manusia di dalam dosa. Ingin membalas. Karena apa? Saya tidak mau rugi. Saya mau dia yang rugi. Bahkan kalau bisa dia rugi lebih banyak dari saya. Tetapi ketika pengampunan diberikan oleh Kristus kepada kita, maka itu menjadi satu teladan. Dia menanggung dosa kita. Dia mengampuni kita. Dan Allah yang sama, yang sudah mengampuni engkau dan saya, memanggil kita untuk mengampuni sesama. Berdamai dengan sesama seringkali. Saudara mungkin harus belajar mengampuni. Dan ketika pengampunan terjadi dari kedua belah pihak, yang satu mengampuni, yang satu diampuni, yang satu minta maaf, yang satu memaafkan, maka terjadi hal yang indah lagi, yang kita sebut dengan rekonsiliasi. Rekonsiliasi terjadi dalam kedua belah pihak. Namun kalau hanya terjadi dari satu pihak, itu bisa berarti pengampunan. Tentu tidak semua bisa terjadi rekonsiliasi. Tetapi pengampunan bisa terjadi. Karena pengampunan adalah bagian kita. Sementara rekonsiliasi dua pihak. Saudara tidak bisa mengontrol orang lain. Yang saudara bisa kontrol adalah diri saudara sendiri. Sehingga pengampunan di dalam Alkitab menjadi perintah Allah bagi kita. Pengampunan perintah Allah bagi kita. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam, sama seperti Kristus telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kolose 3 ayat 13. Dalam kaitan pengampunan, ini perintah bagi kita. Tetapi waktu bicara rekonsiliasi, karena ada orang lain yang terlibat, maka Alkitab bisa kita pakai ayat yang tadi Paulus katakan. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saya kasih contoh buat kita membedakan antara pengampunan dan rekonsiliasi
supaya kita bisa lebih paham konteksnya. Pengampunan sekali lagi satu sisi, satu pihak, dan itu perintah Allah bagi kita. Tetapi rekonsiliasi tidak selamanya bisa terjadi. Saya bertemu dengan seorang yang pernah memberi kesaksian tentang orang tuanya. Ini adalah seorang anak dari orang tua tunggal. Seorang anak yang ketika mamanya mengandung dia, papanya meninggalkan. Sehingga mamanya pada waktu itu ingin sekali menggugurkan anak ini. Udah minum obat berbagai macam supaya bisa gugur, tapi tidak gugur. Tapi konsekuensinya anak ini lahir tapi memiliki cacat di tangan dan di kaki. Sebagai seorang perempuan, dia tumbuh menjadi anak yang minder karena cacatnya. Nah, ketika dia bertumbuh menjadi remaja, dia akhirnya baru dengar dari keluarganya bahwa ternyata kamu seperti itu karena mamamu dulu ingin menggugurkan kamu. Wah, ini membuat gejolak di hatinya, tambah marah. Dia marah sekali sama mamanya. Mamanya berkali-kali minta maaf, berkali-kali minta maaf. Tetapi dia tetap tidak memaafkan mamanya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Di tengah-tengah dia bertumbuh dalam kebencian terhadap dirinya, terhadap mamanya, dan tentunya terhadap Tuhan. Lalu mamanya meninggal dunia. Dan setelah mamanya meninggal, anak ini kenal Tuhan Yesus. Tuhan menyentuh hatinya, Tuhan mengubahkan hidupnya. Dia jadi sadar bahwa ada rencana Tuhan yang indah bagi hidupnya. Meskipun berbagai hal, tangan yang tidak sempurna, kaki yang tidak sempurna. Nah, apa yang terjadi? Anak ini akhirnya mengampuni mamanya. Mamanya sudah meninggal. Pengampunan itu bagian anak ini. Tapi tidak terjadi rekonsiliasi karena mamanya sudah meninggal. Rekonsiliasi itu dimungkinkan ketika orang itu masih ada. Orang yang lain, pihak yang lain masih ada. Tetapi kalaupun pihak yang lain sudah tidak ada, saudara-saudara jangan menyimpan akar pahit. Tapi marilah mengampuni. Karena itu bagian kita. Pengampunan bisa terjadi karena itu bagian yang Tuhan perintahkan bagi kita. Dalam ketaatan belajarlah mengampuni. Dan kita berdoa di dalam anugerahnya. Kiranya juga ada rekonsiliasi yang Tuhan izinkan terjadi. Dan itu menjadi bagian yang indah dalam kedua belah pihak. Sehingga kita dipanggil kembali menjadi pembawa damai. Yang boleh hadir mengampuni. Dan kerinduannya ketika kedua belah pihak berdamai, saling mengampuni, terjadilah rekonsiliasi. Dan itulah keindahan hidup orang percaya. Kita bukan orang-orang yang menghindari konflik. Jaga supaya tetap aman, tapi sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Kita orang-orang yang dipanggil membawa damai. Sehingga kita mengupayakan itu. Dan di dalamnya kita rindu. Buah yang indah akan boleh kita nikmati. Dan apa buah dari pendamaian tersebut? Di dalam Yakobus 3 ayat 18 dinyatakan, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Bring goodness, truth, membawa kebenaran, kebaikan bagi kita tentunya, tapi juga bagi sesama, bagi tubuh Kristus, bahkan bagi dunia. Kiranya Tuhan menolong kita melalui Roh Kudus yang hadir di hati kita. Roh Kudus menolong kita membawa damai itu. Karena damai sejahtera itu adalah buah dari Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pembawa damai. Secara khusus di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Hadirlah menjadi pembawa damai. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu. Kami sungguh berdoa, mampukan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Ketaatan kami kepadamu membuahkan kehidupan yang menjadi pembawa damai dimanapun Tuhan menghadirkan kami. Sekali lagi kami bersyukur. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.